Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Nada Syifa Fahira, Satri Galiardianti, dan Rifa Asri dari bab 1 materi tentang harmoni. Yang pertama, ada makna hak asasi manusia. Itu dibagi menjadi dua, menurut undang-undang dan menurut John Matterson. Yang kedua, makna kewajiban hak asasi manusia menurut ketentuan pasal ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Makna hak asasi manusia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Yang kedua, menurut John Matterson, anggota hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia mengandung dua makna, yaitu hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeperimanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia bersifat mutlak, tanpa pembatasan, karena batas hak asasi manusia seseorang adalah hak asasi manusia yang melekat pada orang lain. Bila hak asasi manusia dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa hak asasi manusia, manusia itu sendiri tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.
Ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak ia lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tersebut tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak tersebut, apabila hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak kewajiban asasi manusia sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaannya yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataan, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Selanjutnya yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Pada subbab kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila dan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Satu, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam jalur hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Dua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila.
Nilai instrumental Pancasila sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28J. 2. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. 3. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. Dan 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Yang kedua ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat ada tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Yang kelima penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Kemudian ada upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM,
Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Yang kedua ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, pembangunan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM.